Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu ucapkan selamat, salam sehat ya untuk semuanya. Sebelum firman Tuhan disampaikan, marilah kita memuji nama Tuhan, yaitu ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, Engkau Allah kami yang baik, teramat baik Tuhan. Di mana pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus sertai anak-anak Tuhan supaya duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini judulnya tentang Yusuf, di mana terdapat kitab Kejadian 37, 38, 39 dan seterusnya. Di situ ada cerita tentang Yusuf. Anak-anak mungkin sudah berkali-kali ya mendengar cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak Bapak Yakub. Bapak Yakub mempunyai yaitu 12 anak laki-laki. Di mana salah satunya adalah Yusuf yang paling dikasihi. Melihat hal itu, kakak-kakaknya jadi iri hati ya, karena Bapak Yakub lebih mengasihi Yusuf dari segalanya kakak-kakaknya. Kemudian belum itu lagi, Yusuf dibelikan jubah yang bagus ya, tambah kakaknya jadi iri hati. Setelah melihat hal itu, kakak-kakaknya berunding ingin membunuh Yusuf ya. Jubahnya Yusuf itu tidak pernah dilepas karena dia menghargai ayahnya. Dia pakai terus, kemana dia pergi dipakai. Nah, melihat hal itu kakaknya ingat lagi, bajunya kok bagus ya, yang dikasih ayah, kita kok nggak diberi ya. Anak-anak ya, saat itu Yusuf kemudian oleh kakaknya akan dibunuh. Tetapi ada salah satu kakaknya bernama Ruben, jangan dibunuh, dimasukkan dalam sumur kering saja. Akhirnya anak-anak, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering. Sebelumnya dimasukkan dalam sumur itu, bajunya Yusuf dilepas oleh kakaknya, jubahnya dimasukkan ke dalam darah anak domba. Jadi semuanya baju ini berdarah. Dan baju itu kemudian dibawa oleh kakaknya ke rumah ayahnya. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, Yusuf diterkam binatang buas. Ini
bajunya kotor, darah semua. Melihat hal itu, ya, Yakub menangis, sedih terus. Tak henti-hentinya dia menangis. Nah, anak-anak, kakak-kakaknya itu kemudian tidak puas dengan itu, masih saja berbuat jahat lagi kepada Yusuf. Yusuf dijual, ya, di Mesir, ya, dibeli oleh Potifar. Kemudian di istananya Potifar ini, yaitu Yusuf disenangi atau apa? Karena Yusuf ini anaknya ganteng, cakep, ya. Istri Potifar senang. Tapi Yusuf takut kepada Tuhan dan takut kepada Potifar juga, ya. Istrinya selalu menggoda, tapi Yusuf tetap tidak mau. Nah, anak-anak, kita harus mau, yaitu taat seperti Yusuf. Kita mau belajar, yaitu melakukan 9 buah roh. 9 buah roh itu ada di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Di mana buah-buah roh itu yaitu 1, kasih, 2, sukacita, 3, damai sejahtera, 4, kesabaran, 5, kemurahan, 6, kebaikan, 7, kesetiaan, 8, kelemah lembutan, 9, penguasaan diri. Anak-anak, kalau kita sudah baca di kitab Galatia ini, apakah kita sudah melakukan 9 buah roh itu? Di antaranya mungkin ada sudah 1, Bu, saya sudah sabar. Ada lagi, saya sudah bisa menguasai diri. Ada lagi, saya sudah melakukan kelemah lembutan, sudah tidak kasar lagi kepada teman. Nah, di antara 9 itu kita mau belajar hilangkan satu persatu kejahatan kita. Kita mau belajar, mau melakukan 9 buah roh itu. Kita mau belajar satu persatu. Ya, pasti bisa. Ya, anak-anak, kalau firman Tuhan mengajak kita untuk tidak meniru, yaitu kakak-kakak Yusuf, di mana hari Senin yang lalu Ibu sudah membawakan renungan pagi tentang yaitu Kain dan Habil. Kain juga iri hati kepada Habil karena persembahannya diterima Tuhan. Dia iri hati, akhirnya membunuh. Jangan sampai kita anak-anak SD Betel ini menjadi seperti Kain, menjadi seperti kakak-kakak Yusuf yang jahat. Marilah kita yang masih kecil ini mau belajar takut akan Tuhan, ya. Karena dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada di sekitar kita, ada di dekat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Ya, anak-anak, firman Tuhan, marilah kita renungkan, kita tanamkan dalam hati kami masing-masing, supaya kamu semua, ibu juga mau belajar melakukan 9 buah roh terdapat di kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, anak-anak, sebelum renungan ini berakhir, marilah kita masuk dalam doa. Semuanya tutup mata, semuanya memuji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, anak-anak, ibu ingatkan sekali lagi, Tuhan ada di sekitar kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, ya. Tuhan bertakhta di atas pujian. Karena itu kalau anak-anak memuji nama Tuhan, harus dengan sungguh-sungguh, tidak dengan main-main. Kita memuji nama Tuhan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang
saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya ini boleh menyenangkan hati-Mu. Ajarkan anak-anak yang masih kecil ini Tuhan mempunyai rasa takut akan Engkau Tuhan. Setiap melakukan kejahatan, mau melakukan apapun Tuhan, supaya mereka ingat akan Engkau Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan Allah yang menjaga, melindungi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.